saya kagum bahwa di desa Citorek ini ada masyarakat adat yang memegang tradisi. Jelang pemilu, tepatnya 14 Februari 2024, Ananta Wahana calon anggota legislatif Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI untuk Provinsi Banten, mendapatkan restu dan dukungan dari 3 kepala adat kasepuhan di wilayah Banten diantaranya adat kasepuhan Baduy, Citorek dan Guradok. Jumat 10 November 2023, Ananta Wahana beserta rombongan melakukan roadshow ke beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Lebak diantaranya di Kampung Adat Kasepuhan Citorek, Cibeber, Kampung Adat Kasepuhan Guradok, Curug Bitung yang sebelumnya melakukan kunjungan untuk bersilaturahmi dan meminta restu, serta dukungan kepada masyarakat suku Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Leui Damar Kabupaten Lebak. Usai mendapatkan restu dan dukungan dari Oyok Didi, Kepala Adat Kasepuhan Citorek, beserta baris kolot, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kepada media Ananta Wahana, yang kini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPD RI dengan nomor urut 5 menuturkan, dirinya sangat kagum dengan keberadaan adat kasepuhan Citorek yang masih memegang teguh tradisi dan budaya. Hari ini saya datang ke Kasepuhan Pak Oyok, kemudian saya diterima dengan sangat baik. Saya kagum bahwa di desa Citorek ini ada masyarakat adat yang memegang tradisi, ya kan? Dan memang pimpinan adat ini turun-temurun. Jadi memang mereka membangun betul secara sungguh-sungguh tradisi adatnya, sehingga turun-temurun ini tetap berkesinambungan dan bisa baik lah semacam itu. Kemudian hari ini saya tadi tanya bahwa di masyarakat adat ini setiap rumah tangga punya lumbung padi, ya kan, lumbung padi. Dan mereka mengenal ini sebagai ATM mereka. Nah ini bahkan lumbung padi ini bertahun-tahun, kadang-kadang berpuluh tahun disimpan di sini dan ketika nanti ada kekeringan atau apa dimasak, sehingga mereka punya ketahanan pangan yang luar biasa. Dan dirinya menambahkan, bila terpilih menjadi anggota DPD RI, dirinya akan memperkenalkan Kampung Adat Kasepuhan Citorek sebagai tempat wisata, dan meyakini kampung adat tersebut akan tertata, bila ada dialog dengan pemerintah. Ya, kadang-kadang para pemimpin melihat ini adalah masyarakat adat, kemudian yang megang tradisi, tapi tidak disentuh. Jadi dibiarkan begitu saja. Saya yakin kalau ini ada dialog dengan kita, didengar usulan-usulannya, ini bisa ditata dengan lebih rapi. Kemudian ini menjadi potensi wisata bahkan, kan gitu loh. Nah, sehingga nanti ketika saya menjadi anggota DPD RI, saya ingin kenalkan gitu. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa membangun bangsa ini harus bertumpu kepada kebudayaan. Nah ini kebudayaannya, karena dasarnya ada kebudayaannya, ini mestinya ini ditata, kemudian mulai diperbaiki, kemudian memang kita mesti harus memahami dari masyarakat adatnya itu keinginannya kayak apa, ya kita sebagai pimpinan harusnya tutpuri handayani, ngikuti mereka sambil memberikan dukungan dan pengarahan. Oyok Didi, Kepala Adat Kasepuhan Citorek berharap, bila terpilih sebagai anggota DPD RI, harus lebih memperhatikan rakyat, dan dirinya merasa bangga telah dikunjungi oleh pejabat Ananta Wahana. Suatu kebanggaan lah buat saya mah, karena kedatangan orang pejabat lah kan gitu. Sekarang baru perkenalan sekarang ya, tapi hati saya itu lega lah untuk menerima dia gitu. Saya mendoakan aja supaya dia dilantik lah di DPD itu. Dan saya minta kepada beliau kalau udah jadi itu harus memperhatikan rakyat kan gitu. Itu intinya dari Kasepuhan tuh.
Ya terutama kegiatan adat dan ini kan yang kita diperjuangkan tanah hak ulayat adat tuh. Sekarang baru 1000 lebih lah, 1600 yang sudah di SK-kan diserahkan ke kita, kan 3000 lebih lagi yang belum di SK-kan. Itu yang saya harapkan. Jadi kami mengharapkan jalan dari Cipanas sampai Ngorban itu dibantu sama Pak Nantan nanti jadi kelar jadi jalan nasional, jalan provinsi gitu. Jalannya sudah ada tapi belum di beton lah, belum di aspal gitu. Tolong nanti kami mohon ke Pak Nanta kalau sudah jadi jalan itu didukung sama pemerintah provinsi untuk diteruskan gitu. Itu yang saya tahu. Setelah mendengar aspirasi dari Oyok Didi terkait permasalahan lahan yang belum di-SK-kan, sosok pemimpin yang sudah 10 tahun menjabat anggota DPR RI menegaskan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Tadi saya diceritain bahwa tanah adat ini itu sekitar 7 ribuan. Sementara yang sudah di SK-kan oleh negara baru 1.600-an. Kemudian 3.000 itu sudah digarap tetapi belum di SK-kan. Pengertiannya kan ini perlu pengakuan. Sehingga tadi dari Pak Oyok tadi memberikan aspirasi kepada kita, mengusulkan kepada kita, kalau memang ini pemerintah negara harus segera yang 4.000 sekian itu di SK-kan. Nah, setelah itu baru nanti kita melihat memetakan yang 7.000 sekian itu. Nah, saya pikir ini negara mesti harus segera mempertimbangkan dan menyerahkan itu, bahkan nanti perlu memfasilitasi keinginan masyarakat adat itu kayak apa, kan gitu. Nah, maka nanti pemerintah dengan masyarakat adat bisa berjalan seiring. Nah, nanti kita akan lihat. Ya, jadi apa yang menjadikan perjuangan Bung Karno Trisakti itu kita akan lihat. Ini berdaulat, kemudian berdikari, kemudian berkepribadian. Jadi sebetulnya 3 unsur yang dinyatakan oleh Bung Karno untuk mengatur negara itu bisa diterapkan di masyarakat adat. Usai melakukan kunjungan ke Citorek, Ananta Wahana beserta rombongan menuju ke kampung adat Kasepuhan Guradok dan disambut baik oleh tokoh masyarakat, ulama dan Haji Ladut Supriyadi Kepala Adat Kasepuhan Guradok. Ini saya rasa ini sangat baik gitu, Bu. Jadi ini istilahnya silaturahmi ini menempuh sasaran ke bawah. Ini di sini kan ada kategori seperti ada kesepuhan, ada baris kolot, ada kiai, ada para pamong desa, itu desa adat itu gini. Alhamdulillah dengan tanggapan adanya Pak Nanta ke Guradok, ini saya rasa ini baik ini. Bersinergi sambung menyambung dari Neng Ija ke Haji Ade ntar ke ini. Tuh kan ini harus satu komando ini. Insya Allah saya doakan semoga tujuan Pak Nanta itu berhasil dengan baik, juga lancar dan aman. Insya Allah saya doakan, Bu. Ya, istilahnya yang penting kalau udah jadi ingatlah ke sasaran yang bawah. Ibu sekalian, kertasnya warna merah semacam ini. Kemudian kalau dibuka memang sebesar ini. Kalau dibuka sebesar ini dan semuanya ada 24 foto. Ada 24 foto. Kemudian saya gampang diingatnya karena saya nomor 5 kan gitu. Saya nomor 5. Ya ke masyarakat Citorek supaya milih Pak Nanta nomor 5 di waktu pencoblosan. Sukses. Kalian istilahnya kan bisa melaksanakan hati nurani lah gitu. Nah. Kita doakan dan kita dukung Pak Nanta jadi anggota DPD RI periode 2024 sampai ke sana gitu. Coblos Pak Nanta nomor 5 dina waktuna. Ya ke para sesepuh pilih Pak Nanta nomor 5. Udah itulah yang saya tentukan. Pilih Nanta nomor 5 DPD RI. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indo TV News Channel.